modernitas pemikiran Fazlur Rahman. Mungkin teman-teman ini peserta tahu ya Fazlur Rahman itu siapa? Ada yang tahu Fazlur Rahman siapa? Jadi Fazlur Rahman itu tokoh filsuf Islam kontemporer ya teman-teman, yang dimana beliau itu bisa dikategorikan termasuk tokoh filsuf yang bisa diibaratkan Qurani banget kayak gitu. Apalagi cocok ketika dikaitkan dengan tema Islam dan modernitas kayak gitu. Mungkin dari saya sebagai moderator udah panjang lebar, nanti bisa disampaikan banyak oleh pemateri kali ini, yaitu Pak Hamdan Al-Bibi M. Phil. Mungkin langsung dimulai kita ya, karena mengingat waktu yang bakal nanti panjang diuraikan oleh beliau. Waktu dan tempat saya persilakan mohon. Saya bukan ustaz ya. Jadi ustaz sudah berusaha pakai celana jeans sudah disebut ustaz. Ustaz pakai sobat. Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul awwalina wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil khalqil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Pertama saya mengucapkan terima kasih diundang untuk sharing dengan teman-teman dari AFI. Saya memang memberi saya di sejarah peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa, tapi sebenarnya keilmuan saya di filsafat. Saya S1 Akidah Filsafat, S2 juga Akidah Filsafat, S3 di Studi Islam, meskipun agak melenceng sedikit, tapi saya di tasawuf masih. Ini pertemuan yang berapa? Kedua, yang sebelum saya siapa? Membahas apa? Oh, Muhammad Iqbal, saya baik, dan keduanya dari Pakistan. Iqbal dan Fazlur Rahman. Baik, teman-teman sekalian, saya senang sekali masuk ke komunitas AFI. Cuma saya tadi ngobrol sama teman-teman itu, saya ingin menekankan sebelum kita masuk ke dalam materi, berfilsafat itu bukan untuk keren-kerenan. Berfilsafat itu bukan untuk jago-jagoan. Nanti kalau kita tujuannya itu akhirnya kita nyeleneh. Logikanya tidak diasah, tapi malah justru memainkan logika dan retorika. Tahun 2000-an, saya tadi sudah cerita sama beberapa. Ada seorang dosen di UIN Sunan Ampel. Waktu itu masih kiai. Dosen itu nulis di kertas. Nulisnya apa? Allah. Setelah itu diludahi, ditaruh di bawah, diicuk-icuk, disobek. Mahasiswa pada istighfar semua. Astagfirullahaladzim. Dosennya terus bilang, kalian ngapain istighfar? Emang saya izin apa? Lalu bapak akan izin. Kenapa? Apa ini Allah? Ini hanya kertas yang saya tulis dengan huruf Arab yang menurut kalian itu membacanya Allah. Tapi ini kan bukan Allah. Nah, ini bahaya Pak. Jadi yang diucapkan itu logikanya benar, tetapi tidak digunakan untuk tujuan yang benar. Itu kan untuk dibilang yang keren, wah gitu ya. Harusnya mahasiswa filsafat itu bisa dengan mudah merespon ini. Cara responnya bagaimana? Majulah ke depan, pinjem dompetnya dosennya itu. Pak, bisa pinjem dompet Pak? Buka, pasti ada foto istrinya. Terus mudahin foto itu. Kira-kira marah nggak dosennya? Jawab juga, Pak, ini kan cuma kertas. Apakah ini istri Bapak? Apakah istri Bapak kenal dengan saya? Kan tidak. Dan disitulah ada yang namanya simbol. Memang dalam
bukan sesuatu itu, tetapi simbol adalah representasi dari hal itu. Itu salah satu contoh ya. Jadi berfilsafat itu jangan untuk keren-kerenan, jangan mau bilang dari di UIN Bandung tahun 2000 berapa gitu ya. Bukan yang itu. Mau bilang anjing apa? Dia mengatakan apalah ini sebuah nama. Ini handphone, karena dibilang handphone juga kalau kita sejak saat ini kita sepakat ini namanya upil. Jadi ketika saya tolong, Mas bawa upil, bawa Pak ini upilnya. Itu kan hanya sedang penamaan. Nah kita harus berhati-hati dengan pola pikir yang seperti ini. Biasanya teman-teman yang belajar filsafat itu tujuannya itu biar dibilang keren. Bisa nggak Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah sehingga Allah tidak bisa mengangkatnya? Ya kan? Allah di mana? Di mana-mana. Janjinya Allah itu mirror. Jadi teman-teman filsafat itu seringkali bertanya hal-hal yang seperti itu tanpa diawali dengan motivasi dan niat yang baik. Nah, kita harus ubah itu. Saya S2 saya di Pakistan. Dosen saya kuliah filsafat di sana. Dosen saya dari Mesir. Sekarang dia guru besar filsafat Islam di Turki. Istanbul. Itu hafidul Quran. Dosen saya itu hafal Al-Quran, dia puasa Daud. Orangnya alim sekali, zahid, dia nggak punya rumah. Bayangin gajinya itu sebulan 30 juta bersih. Tapi dia nggak punya rumah, dia ngontrak. Dan dia ahli filsafat barat. Jadi bisa jenengan bayangkan. Makanya dia heran ketika saya menceritakan kalau teman-teman filsafat di Indonesia itu suka dengan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Ya nggak apa-apa, bagus. Karena berfilsafat itu untuk itu, tetapi jangan berhenti di bertanya. Kita harus melampaui itu. Apalagi sebelum kata filsafat kan ada akidah. Berarti akidahnya juga harus matang. Jangan sampai kita gagal paham dalam memahami Al-Quran, kemudian kita goyah malah. Kita ini di dunia kenapa? Gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi. Coba bayangkan kalau Nabi Adam nggak makan buah khuldi, kita lagi berenang di lautan Ciumas. Kan di surga bisa minum apa saja. Berarti kita dunia ini salah siapa? Salah. Nah, orang filsafat itu kayak gitu pekerjaannya biasanya. Oknum menurut saya. Padahal kalau akidahnya mantap, jawabannya sederhana sekali. Jawabannya apa? Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengumpulin malaikat, termasuk iblis ya. Allah kemudian berfirman, wahai malaikat semuanya, aku akan menciptakan makhluk yang menjadi khalifah di bumi. Jadi Allah ingin menciptakan makhluk, berarti manusianya sudah ada apa belum? Belum ada. Menciptakan di mana? Fil ardi. Aku akan menciptakan manusia yang nanti saya taruh di bumi. Jadi Nabi Adam itu makan buah khuldi atau tidak makan buah khuldi? Tetap kita akan ke dunia. Akidah yang mengatakan bahwasanya itu salahnya Nabi Adam atas godaan Hawa, atas rayuannya setan, itu kata-kata Injil. Makanya mereka punya dosa turunan. Setiap anak baru lahir wajib dibaptis karena membawa dosa turunan itu. Nah, karena kita sering nonton film Natal, film yang akhirnya yang ada di kita itu pemahaman seperti itu. Akidahnya harus mantap tuh kita. Jangan terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Itu contoh ya. Baik, sekarang kita masuk ke Fazlur Rahman. Orang berfilsafat itu pola pikirnya bagus. Jangan pernah mengaku orang filsafat kalau jenengan itu masih gagal move on. Harus bisa mengalihkan hal-hal yang negatif menjadi energi yang positif. Pak, saya diputusin sama tunangan saya. Sudah 7 tahun pacaran, orang tuanya setuju, orang tua saya setuju. Nah kok dilalah dia nikah sama teman dekat saya, Pak? Orang mau itu, Pak. Orang filsafat nggak boleh begitu, Pak. Logikanya bagaimana? Logikanya kita harus bersyukur loh, Pak. Coba kebayang nggak Anda itu dikhianati ketika Anda sudah dinikahi?
Kan lebih baik dikhianati sebelum dinikahi daripada jenengan sudah dinikahi, punya anak, terus dikhianati. Justru kita harus bersyukur kepada Allah. Tapi dia nikahin teman dekat saya, Pak. Mbak, datang nih walimahnya, peluk teman jenengan, bisikin telinganya, selamat Mbak, engkau menikahi pengkhianat seumur hidup. Itu yang dipakai ya. Jadi jangan karena jenengan di filsafat ya, logikanya harus jalan, apalagi yang teman-teman putra. Cowok itu logikanya lebih dominan daripada cewek. Makanya cowok itu paling sulit memahami kata-kata terserah. Paling nggak bisa memahami kata terserah. Nggak apa-apa, terserah, nggak tahu. Nah itu. Mau makan di mana? Terserah. Bakso ya, jangan nanti ada daging celengnya. Oke deh, nasi goreng. Ngapain jauh-jauh nasi goreng, mending goreng sendiri di rumah. Mie ayam, nanti ada formalinnya. Pizza Hut, mahal. Buat nabung, buat nikah gitu. Oke sayang, sekarang kamu pengennya makan di mana? Bakso deh. Kenapa nggak dari tadi? Jadi memang laki-laki itu logikanya lebih dominan daripada perasaan. Jadi jangan pernah memaksa laki-laki punya perasaan lebih. Kamu dasar cowok gak peka, memang kami gak peka. Jadi kalau jenengan itu sakit hati bilang, Mas aku sakit hati Mas, kamu nyakitin aku. Bilang gitu Mbak. Jangan tiba-tiba cuma merengut aja, kita bingung jadi laki-laki itu. Dek, kenapa? Gak apa-apa. Nah laki-laki itu harus mengerti perempuan Mas, bukan berarti dia tidak bisa berlogika. Makanya bersyukur Mbak Janet kuliah di filsafat, logikanya diasah. Perasaannya lebih dominan. Cewek itu apapun pakai perasaan. Senang, nangis toh. Sedih, nangis. Ketemu teman lama, udah lama gak ketemu. Dikhianati teman, nangis. Ujian IPK-nya bagus, sujud syukur, nangis. Alhamdulillah ya Allah, terkabul. IPK-nya jelek. Nonton drakor nangis, dia nangis, ini nangis, itu nangis. Makanya ada yang lagi viral di TikTok itu kan begitu kalau cowok kan nanti aja ya, ngawur aja. Sudah viral. Oke, kita tidak ngobrolin yang viral. Itu intinya ya, saya dalam kuliah apa tadi? Hari apa ya? Selasa saya ngajak teman-teman yang semester 1. Pola pikirnya saya bukan pengajar tetap, saya gantiin Bu Alvina. Nah, Bu Alvina ini sudah 1 minggu di Jakarta, dapat beasiswa LPDP di UII. Kajian, saya sudah selesai S3, dan kajian sekarang lumayan. Jadi saya gantiin mengajarnya. Nah, kalau nanti kuliah online kan enggak maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke Fazlur Rahman. Kemarin Mas Raha sudah ngomongin tentang religious reconstruction, ya. The reconstruction of religious truth itu punya Iqbal yang paling terkenal. Nah, Fazlur Rahman ini era setelah Muhammad Iqbal. Biar kenalan dulu nih. Sebelumnya saya kenalin Pakistan dulu. Alhamdulillah saya kurang lebih 6 tahun di Pakistan ya. Teman saya banyak orang Pakistan, Afghanistan, dan berbagai negara. Kampus kami itu 38 negara. Kalau saya cuma S2, Bu Alvina S1 dan S2-nya di Pakistan. Jadi dia lebih paham banget tentang Pakistan. Di sana itu orangnya keras. Sudah keras, agama itu dicampur adukan dengan adat istiadat. Adat dianggap agama dianggap adat. Makanya bersyukur sekali. Makanya Fazlur Rahman itu ketika tahun 86 datang ke Indonesia, 2 bulanan dia di Indonesia, keliling ke yayan itu, dia mengatakan, saya optimis dengan masa depan umat muslim. Karena saya melihat Islam di Indonesia itu sangat egaliter, sangat bisa menerima perbedaan. Di Pakistan, Pak, beda sedikit, saya itu ketika pulang dari Pakistan sampai trauma kalau dengerin petasan. Coba bisa ngebayangin nggak? Saya itu lagi ngopi di balkon asrama, tiba-tiba kantor polisi itu meledak. Saya lagi ngopi itu sama temen lagi ngobrol, kita lagi kangen Indonesia gitu, ngobrolin dangdut dan segala macamnya itu, dia gitu. Kantor polisi dibom.
Nah, berita pengumuman kantor polisi nggak masuk koran, Mbak. Kenapa? Karena sudah lumrah. Berita bom yang masuk koran itu yang menewaskan banyak orang. Tahun Desember tahun 2005. Masih ingat nggak? Hotel Marriott dibom. Bomnya itu 1 ton. Truk tronton isinya bom semua. Gila banget itu bawahnya. Keras, kasar. Padahal satpamnya muslim, semua staf-staf hotelnya muslim. Yang ada di hotel itu juga mayoritas muslim. Yang meninggal juga muslim, termasuk yang ngebom itu juga meninggal. Itu sampai diameternya 10 meter coba. Dor gitu. Saya waktu itu ada acara buka puasa. Puasa-puasa lagi coba bayangin. Puasa-puasa pas buka puasa ngebomnya itu. Jadi kita lagi acara di kedutaan, sampai bergetar semua kaca-kaca. Kita kira gempa, ternyata setelah itu muncul di running text di televisi itu terjadi bom bunuh diri 1 truk itu 1 ton itu di Hotel Marriott. Keras sekali mereka. Perempuan pacaran, orang tuanya berhak membunuh anaknya. Coba bayangin. Jadi kan di Indonesia udah lagi pacar juga biasa aja kan. Di sana menikah orang tua tidak setuju, ada hukum namanya karo-kari. Orang tua itu kalau misalnya membunuh anaknya yang tidak berbakti pada orang tuanya, itu tidak boleh dibicarakan sama pemerintah. Namanya hukum karo-kari. Jadi perempuan itu sengsaranya luar biasa. Itu Pakistan kondisinya seperti itu. Tetapi mereka punya kelebihan apa? Cerdas-cerdas. Banyak ribuan dari mereka itu umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran, termasuk Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini karena dia bapaknya itu ulama, bapaknya alumni pesantren yang terkenal di India Pakistan. Waktu itu India Pakistan belum terpisah. Tahun 1919. Fazlur Rahman lahir 21 September 1919. Itu dia di pondoknya bapaknya juga. Nah, kalau di Asia Selatan nama pesantren itu bukan pondok tetapi madrasah. Madrasah. Santri-santri itu bahasa Pakistannya Taliban. Makanya di Afghanistan ada pemberontak yang kemudian sekarang menjadi pemerintah resminya Taliban. Taliban itu artinya santri. Jadi santri yang kemudian dia mengadakan revolusi. Nah, Fazlur Rahman itu dari kecil sudah dididik di pesantren. Darul Ulum Deoban itu terkenal sekali. Pesantren yang modern, pesantren yang bisa beradaptasi dengan barat, bisa beradaptasi dengan hal-hal yang di luar tradisi. Kemudian dia kuliah S1-nya di Punjab, belajar bahasa Arab juga di Punjab, kemudian setelah itu melanjutkan ke Oxford, S2 dan S3. Cerdas sekali. Orang Pakistan itu cerdas, tapi itu keras, kasar, ekstrim. Waktu di Pakistan kuliah S1 misalnya dia pakai cadar, nanti kuliah S2 di Kanada gitu, lepas cadar dan pakai baju terbuka. Ada temannya Bu Altina itu, namanya siapa yang lupa saya, dia cerita itu pakai cadar, hafal Quran, semuanya sebut semuanya kafir. Dapat beasiswa S3 di Kanada, di McGill. Pulang-pulang harus terbuka. Ekstrim kan jadinya. Jadi kalau mereka tuh liberalnya ekstrim sekali. Kalau radikalnya juga ekstrim sekali. Nah, Fazlur Rahman itu hidup di era yang seperti itu. Dia karena dari keluarga yang sangat agamis, dia sudah punya landasan agama yang kuat. Nah, pada waktu itu di Pakistan itu sudah mengalami banyak fase. Fase yang pertama itu fase pergerakan yang namanya revivalisme. Revivalis itu harokatun Nahdlatul. Nahdlatul itu seperti kalau di Mesir itu seperti Muhammad Abduh sama Rashid Ridho. Kalau di Indonesia itu seperti persisnya Al-Irsyad. Ya, itu sudah ada. Kemudian berganti menjadi apa? Menjadi modernis. Ada yang dominan itu modernis. Modernis itu apa? Modernis itu adalah golongan, kelompok yang mengatakan bahwasanya agar kita maju kita harus jiplak bareng.
Kayak di Turki, Mas. Di Turki tahun 1924 ketika khilafah Utsmaniyah itu runtuh diganti oleh Mustafa Kemal. Itu adzan saja itu diganti dengan bahasa Turki. Saking dia pengen menjiplak barat. Turki yang dulunya hurufnya kayak Arpegon itu dihapus. Hasilnya sekarang tidak ada satupun orang Turki yang bisa menulis Arab bahasa Turki pakai pegon. Kita hampir seperti itu. Yang bisa menulis Arab itu sangat sedikit sekali. Kecuali yang dari pesantren-pesantren. Nah, kemudian setelah itu ada tradisionalis. Tradisionalis itu yang betul-betul kekeh mempertahankan tradisi. Tidak, pokoknya ada istilah semua pengaruh dari barat itu haram. Pesantren-pesantren di Pakistan seperti itu. Mereka mengharap sampai bahasa Inggris itu haram. TV haram, bahasa Inggris haram, handphone haram, pakai celana jeans haram. Saya tuh pernah karena ingin membuktikan ya, saya sholat di salah satu masjid orang tradisionalis itu. Pakai celana jeans, Mas. Celananya, ya celana jeans biasa lah ya. Saya sholat apa Pak yang dilakukan? Salah satu jamaahnya itu datang. Saya masih sholat waktu itu. Celana saya digulung. Karena menurut mereka celana yang melebihi mata kaki itu nggak boleh. Sebenarnya itu haram. Kita nggak punya jibot ditegur. Bahkan di Afghanistan itu nggak punya jibot di penjara. Ditaruh di penjara sampai jibotnya kelihatan, baru setelah itu dikeluarkan. Coba bayangkan jenengan yang nggak punya jibot gimana? Jibotnya hanya 2 helai, 3 helai. Di Afghanistan seperti itu. Sangat kaku sekali, sangat keras. Jadi tradisionalis seperti itu. Kemudian jadi ekstrim semuanya kan. Modernis itu apapun harus jiplak barat. Semua yang dari barat bagus karena barat maju. Yang tradisionalis nggak boleh. Karena apa yang dari barat itu racun. Kita harus mempertahankan tradisi. Nah, Fazlur Rahman itu hidup di lingkungan yang seperti itu. Setelah hidup di lingkungan yang seperti itu, 10 tahun sudah hafal Al-Quran, dia pakar dalam madzhab Hanafi, kemudian kuliah di Oxford. Di Oxford atau Harvard ya, kalau nggak salah. Antara dua itu, S2 dan S3. Dan dia menjadi profesor di banyak kampus. Di Durham, di McGill, di Chicago, kemudian di mana lagi, ada 3 atau 4 kampus yang dia belajar. Luar biasa cerdas. Jadi ketika kita membahas tokoh Mas ya, kita harus membahas juga konteks yang melingkupi dia. Politiknya bagaimana, paham keagamanya bagaimana. Kenapa orang Jawa itu lembut dibandingkan orang Sumatera, orang Batak? Karena memang begitu kan. Nah jadi agar kita bisa memahami pemikiran seseorang, konsepnya bagaimana, kita juga harus memahami latar belakang dia seperti apa. Disertasi saya tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu hidup di masa Mongol menjajah Muslim. Pemerintah Muslim itu dinasti Mamluk, lemah sekali sudah. Hedon semuanya itu pangeran-pangeran. Ibnu Taimiyah hidup dalam kondisi seperti itu. Makanya fatwa-fatwa dia keras sekali. Fatwanya apa? Jihad. Karena apa? Penjajah mau masuk. Nah kalau kita mengkaji tokoh, kita mengkaji konteks yang melingkupi dia, kita akan selamat dari penilaian yang membabi buta. Sama seperti ketika menafsirkan Al-Quran, Al-Quran itu punya sejarah turunnya ayat. Namanya apa? Asbabun nuzul. Ketika kita memahami asbabun nuzul, kita tidak akan membabi buta dalam menafsirkan Al-Quran. Nah nanti itu yang dilakukan juga oleh Fazlur Rahman. Nanti akan kita bahas kalau waktunya cukup ya. Baik, jadi Fazlur Rahman itu hidup di awal abad 20. Lahir 21 September 1919, wafat 26 Juli 1988. Jadi umurnya berapa ya? 69 tahun. Sudah bonus lah ya, umur segitu. Dan dia mempunyai peran yang besar dalam gerakan pemikiran Islam di Indonesia. Kenapa? Karena tokoh-tokoh pemikiran Islam di Indonesia itu murid-muridnya. Nur Khalis Majid, Cak Nur.
Itu muridnya Fazlur Rahman ketika di Chicago. S3-nya Cak Nur itu membahas tentang Ibnu Taimiyah, Kalam and Falsafah. Nah, itu anak filsafat harus baca. Ya. Ada disertasinya, ada versi terjemahannya. Dan terjemahannya sudah tidak dijual lagi. Tahun 2020 itu dicetak hanya 500. Saya sangat setuju, Mas. Karena untuk teman-teman yang nggak bagian beli, sudah saya PDF-kan juga. Kemudian ada Buya Syafi'i Ma'arif yang beberapa waktu lalu meninggal dunia. Syafi'i Ma'arif itu juga muridnya Fazlur Rahman, Amin Rais, tokoh Muhammadiyah, Profesor Amin Rais itu juga muridnya Fazlur Rahman. Jadi 3 tokoh ini dengan corak pemikiran yang berbeda-beda itu muridnya Fazlur Rahman. Makanya kenapa Fazlur Rahman sangat terkenal. Kalau kita berkecimpung dalam dunia Islamic Studies ya pasti akan kenal nama Fazlur Rahman. Nah, bagus ini HMPS mengadakan acara ini untuk mengenalkan itu. Jangan sampai teman-teman di AFI tidak kenal. Ya, oke, berarti umurnya 69 tahun. Sekarang pemikirannya apa aja? Oke, sebelum pemikirannya, ceritanya bagaimana kenapa dia menjadi kontroversi. Jadi Fazlur Rahman ini berpikir melampaui rata-rata apa yang dipikirkan oleh masyarakat Pakistan. Jadi Fazlur Rahman ketika sudah lulus tahun 42 itu dia jadi dosen di Barat sampai 1 tahunan di 10 tahunan di sana. Kemudian Presiden Ayub Khan, Presiden Pakistan panggil Fazlur Rahman. Fazlur Rahman, kamu harus mengabdi ke bangsa dan negara. Dipanggil, dikasih jabatan strategis apa? Direktur Islamic Institute of ARI, Islamic Research Institute. Sampai sekarang masih ada. Itu bagian dari kampus saya S2, International Islamic University. Nah, itu ketuanya Fazlur Rahman yang mengetuai. Nah, di situ Fazlur Rahman semangat dong, karena apa? Saya diberi amanah untuk memajukan bangsa saya, khususnya dalam pemikiran. Akhirnya konsep-konsep dia tentang Islam dimasukkan ke situ. Tadi kan sudah kita bahas kan, ada tradisionalis, ada revivalis, semuanya protes sama Fazlur Rahman. Bahkan Fazlur Rahman diancam akan dibunuh oleh gerakan-gerakan yang ada di sana. Kenapa? Karena dia salah satu fatwa dia yang kontroversi ya, riba itu halal. Karena menurut dia riba itu adalah ad'afan mudha'afah. Dia berdalil Al-Quran. Jadi pendapat dia itu adalah segala hal harus kembali pada Al-Quran. Tetapi bagaimana cara menafsirkan Al-Quran itu yang harus difahami dengan baik. Riba itu adalah berlipat-lipat. Sekarang kalau misalnya hanya sekian persen dan itu tidak berlipat-lipat, apalagi sudah ada kerelaan antara penjual dan pembeli, itu tidak ada kesulitan. Orang-orang konservatif, orang-orang tradisionalis langsung wah ini liberal. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu 100% adalah firman Allah, 100% adalah bahasa Rasul. Nah, ini teman-teman filsafat biasanya cuma berhenti di situ, terus akhirnya Al-Quran itu ya 100% Allah, 100% Rasulullah. Nah, itu yang menjadi permasalahan di situ. Tidak dilanjutkan. Jadi dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu apa sih? Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dia menolak itu. Karena menurut dia, ini konsep seperti ini konsep yang meremehkan peran malaikat Jibril. Jadi menurut dia, kalau definisi wahyu adalah seperti itu. Ini pendapat seluruh umat ya, bukan saya. Kalau definisi wahyu seperti itu berarti malaikat Jibril itu kayak tukang pos, cuma nganterin aja gitu. Oh, nggak seperti itu. Jadi sebenarnya malaikat Jibril itu ya, yang roh amin itu sebenarnya diri Rasulullah sendiri. Jadi memang betul-betul 100% dari Allah masuk ke Rasulullah, kemudian itu dicerna oleh Rasulullah, disampaikan dengan bahasa Rasulullah. Nah, itu kalau misalnya kita tidak siap dengan perbedaan-perbedaan seperti itu, kita pasti akan mengecap itu liberal, kafir dan darahnya halal untuk ditumpahkan. Itu
Gitu ya. Nah akhirnya karena justru kontraproduktif, dia selalu di demo loh mas. Di demo, diancam, dibunuh, padahal niatnya untuk memajukan bangsanya. Dia hanya bertahan dari 1953 sampai 1958. Cuma 5 tahun. 5 tahun terus dia balik lagi ke Amerika, langsung dikontrak sama kampus-kampus barat rebutan mas. Jadi Fazlur Rahman ya secara pragmatis mengatakan saya datang ke negara saya, niat saya baik, justru malah ditolak, bahkan saya diancam dibunuh. Saya di barat malah dipersilahkan, dikasih dana khusus dia. Islam and Social Change, dia ada proyek namanya Islam and Social Change. Ini lihat dananya yang mendanai Ford Foundation. Salah satu anggota-anggotanya salah satunya ya Cak Nur itu. Nah, dia merasa diberi keleluasaan yang luar biasa, tidak ada yang protes, semakin berkembang, yang kemudian akhirnya pemikirannya banyak ditiru oleh pemikir-pemikir yang lain. Nah itu dia gambarannya. Akhirnya beliau wafat tahun 88. Dan Fazlur Rahman ini sangat toleran sekali. Orang-orang konservatif, orang-orang revivalis itu salah satunya adalah Abdul A'la Al-Maududi. Kalau di kita kayak partai apa ya? Partai yang sangat Islami sekali, ingin menegakkan syariat Islam. Nah itu nama partainya Jamaat Islami. Fazlur Rahman mengkritik habis-habisan. Tetapi dalam bukunya ini Islam kalau tidak Islam and Modernity, dia memuji Abdul A'la Al-Maududi. Dia mengatakan wafatnya Abdul A'la Al-Maududi adalah kehilangan yang besar bagi dunia Islam, khususnya Pakistan. Meskipun ada beberapa pemikirannya yang saya tidak sesuai, tapi dia menghormati luar biasa. Dia berseberangan dengan Naqib Al-Atas. Naqib Al-Atas itu aslinya Indonesia, Bogor, kemudian dia pindah ke Malaysia menjadi pakar filsafat Islam di Malaysia. Mereka berseberangan, tetapi ketika Fazlur Rahman itu wafat, apa wasiat dia? Semua koleksi perpustakaan dia dihibahkan ke Naqib Al-Atas. Keren kan? Dihibahkan. Dan sekarang menjadi perpustakaan Istaq. Itu ada koleksinya Fazlur Rahman. Nah jadi itu sosok Fazlur Rahman, konteks negaranya seperti apa, dari yang sangat keras tadi itu dia ke barat yang sangat liberal. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dinamika pemikiran dia. Sekarang kita masuk ke beberapa pemikirannya ya, yang saya catat dari beberapa bukunya. Saya tadi secara cepat aja, secara acak ngambil dari rak buku saya dapatnya cuma sekian. Sebenarnya masih ada beberapa lagi. Tema yang kita bahas itu ada dalam bukunya Islam and Modernity. Tetapi itu sudah diterjemahkan, Islam dan modernitas. Yang ini Islam. Ini juga sering dikutip, Islam ini terbit tahun 79. Ini sudah ada terjemahannya. Kemudian ini saya beli waktu saya kuliah S2, Islamic Methodology in History, metodologi sejarah, metodologi Islam dalam sejarah. Nanti akan saya jelaskan secara sekilas. Ini ada disertasinya Pak Abdul Alam, mantan Rektor YAIN Surabaya, tentang pemikiran Fazlur Rahman. Ini terjemahan dari Revival and Reform di Islam. Dan sebenarnya lagi yang lainnya. Jadi jangan anggap kalau saya ngisi di HMPS, Pak Amin paling juga hanya ngekol pelajarannya dulu. Enggak, betul-betul ini. Saya seminggu saya sekali. Ya, jangan makanya ketika jadi mahasiswa jangan juga harus begitu. Gitu ya, tugas jangan hanya kopas ya. Pasti mesa-mesa cuma. Sudah kopas, tidak dibaca, nggak paham, disuruh presentasi nggak bisa. Terus dapat nilai B, protes sama dosen. Ya Allah, itu dosen harus ngapain, Mbak? Saya itu kalau mengajar ya, mau mengajar gitu. Satu tema misalnya, saya mengajar tentang ruang lingkup akhlak. Itu yang saya baca minimal 5-10 buku. Oh, kadang ada dosen yang sudah nyiapin begitu, mahasiswanya tidur. Mau marah juga nggak bisa karena mahasiswa belum pernah jadi dosen. Jadi kan pernah nggak jadi dosen? Belum pernah ya? Tapi saya sudah pernah jadi dosen dan saya pernah ngantuk ketika di kelas. Jadi ya sudahlah ngantuk. Mungkin tadi malam tahajud. Atau habis pesta karena Indonesia menang melawan Kacau misalnya, menang 2-1.
Ya, saya juga nonton tapi kan dengan. Oke, nah Pak Zulroman, ini beberapa ada PDF-nya. Jadi kan bagus kalau misalnya nanti membahas skripsi. Membahas skripsi itu mikirnya dari semester 1 loh ya. Mikir nikah itu sejak sekarang, Mbak. Jangan ketika ntarlah kalau punya nikah ya mikir nikah aja gitu. Mikir mendidik anak itu dari sekarang. Mikir jenengan mau jadi apa itu dari sekarang. Apalagi kalau sudah semester 5, semester 7, jenengan sudah harus mikir. Saya nanti mau jadi apa? Saya nanti kalau jadi suami, jadi suaminya bagaimana? Itu harus dari sekarang. Apalagi anak filsafat itu harus dipikir matang-matang. Saya di kelas sudah saya sampaikan, saya pacaran itu berantem terus, Mbak. Saya berantem terus. Saya masih ingat ketika kita itu debat, ketika kami itu debat tentang bagaimana nanti kalau saya sebagai istri karirnya lebih bagus dari kamu. Ada nggak orang pacaran yang dibahas itu? Nggak ada, cuma mahasiswa filsafat yang bahas gitu. Tapi Mbak, itu akhirnya apa? Setelah menikah, ketika permasalahan itu ada, tidak jadi masalah. Karena apa? Kita sudah bisa berdebat. Kita sudah tahu solusinya. Jadi ketika tahu, ketika pacaran itu jangan hanya cuma makan mie ayam, suap-suapan. Itu bisa Anda lakukan setelah menikah. Suap-suapan sebelum menikah itu jenengan sembunyi-sembunyi, Mbak. Orang Pak D orang, Pak D orang. Kita penuh dengan ketakutan. Kalau sudah menikah, ngapain takut? Sudah halal kok. Saya mau ke kantor gitu ya, istri saya lagi di rumah, saya pamit, saya kecup keningnya. Ibu saya senyum, Mbak. Ya Allah, romantisnya anakku. Coba jangan saudara. Cowoknya datang ke rumah kita, calon mertua, aku sayang sama anak bapak. Wah, kapok banget. Tahu nggak kenapa? Karena sebenarnya kita paham itu salah. La yastaqul haq bil batil. Kebenaran tidak mungkin bertemu dengan keburukan. Contohnya orang pacaran berlebihan, pasti sembunyi-sembunyi semak belukar, kebun sekolah, hotel kededes, segala macam lah. Kalau sudah menikah nggak perlu cari hotel, Mas. Di rumah kan bisa. Siapa yang mau protes? Iya kan? Ada nggak maling atau perampok sebelum perampok malamnya tahajud? Nggak ada, karena dia paham yang dia lakukan itu buruk. Maling malam-malam tahajud, ya Allah, semoga perampokan itu berkah. Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Kenapa? Karena dia tahu itu salah. Dan sebenarnya kita fa'adhana fujuraha wa taqwaha. Allah itu sudah kasih potensi untuk baik dan buruk. Cuma kita saja yang ini nggak apa-apa. Nanti kan kalau sudah tahajud, sudah tobat, bilang lagi dosanya. Ini yang bahaya. Setan itu masuknya di situ. Oke, balik ya. Nanti 7 ini mungkin nggak semuanya bisa. Oh, jam 9 ya. Perasaan baru kok gimana ya? Loh, kalau kita ngobrol itu connect, ya. Nggak ada yang ngantuk, kan sekali. Di kelas juga ngantuk semua. Nggak ada yang ngantuk, ya Allah. Saya senang sebenarnya malam-malam yang harusnya sudah tidur, rekor biasa. Dan biasanya kajian-kajian begini nggak banyak, lebih banyak banget. Keren. Saya kemarin diundang di UNS. Itu nggak sebanyak ini loh. Padahal Instagramnya apa itu penuh gitu ya. Keren, luar biasa. Dilakukan secara aktif. Cari dosen-dosen yang bisa diajak ngobrol begini. Ya. Yang jelas pasti Pak, ini pro bono, Pak. Tahu nggak pro bono itu? Biar kesannya ilmiah dikit, Pak. Pro bono itu tanpa bayaran. Jadi, Pak, ini pro bono gimana, Pak? Ini demi meningkatkan pengetahuan teman-teman mahasiswa. Itu harus kasih pengiriman itu, Pak. Nah, ya kan karena rumah saya dekat, jadi kan enak tinggal di sini gitu. Nggak nyampe 5 menit. Kalau rumahnya Wonogiri terus Pak, ini demi masyarakat mahasiswa. Jadi kapok kan? Malam-malam lagi. Kalau gini kan enak. Ya. Kalau asal kita pakai hati pasti. What comes from the goes to God. Apa yang datang dari hati pasti maksudnya kan. Itu yang saya yakini. Oke, pertama, pemahaman yang seringkali di pemikiran Fazlur Rahman yang seringkali disampaikan adalah double movement.
Yang paling penting karena sering dibahas. Double movement itu artinya pergerakan ganda. Maksudnya apa? Fazlur Rahman ini orang yang sangat-sangat mengagungkan yang namanya sejarah. Dan dia mengatakan Islam adalah agama yang membawa sejarah dalam ajarannya. Sejarah itu sangat penting sekali. Makanya dia mengatakan double movement itu adalah double movement kan adalah pergerakan ganda. Jadi ada dua pergerakan. Kalau kita ingin memahami Islam, memahami ajaran Islam, kita harus memiliki dua pergerakan ini. Pergerakan yang pertama apa? Membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran harus melihat kondisi yang melingkupi saat ayat itu dulu. Konteksnya apa? Asbabun nuzulnya apa? Kenapa ayat ini turun? Kenapa Al-Quran membolehkan poligami? Kenapa kata-kata di akhirnya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah? Ya. Waktu itu bagaimana konsep pernikahan orang Arab? Orang Arab istrinya berapa waktu ayat itu turun? Nah, ini yang namanya memahami Al-Quran dalam konteks sejarah. Karena kalau kita melepas asbabun nuzul, kita akan menelan itu mentah-mentah. Walan tarwa ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah rela kecuali kalian mengikuti agama mereka. Coba kalau kita tanpa melihat konteks kenapa ayat ini turun, kita pasti akan benci Yahudi dan Nasrani. Padahal faktanya banyak orang Kristen, orang Yahudi masuk Islam justru dia menjadi dai yang luar biasa dalam Islam. Lah kok faktanya begitu? Apakah ayat ini berbohong? Tidak, karena ada asbabun nuzul. Bisa dipahami ya? Nah, jadi Fazlur Rahman itu begitu. Nah, setelah itu pergerakan yang kedua apa? Pemahaman kita terhadap Al-Quran yang sudah diikutkan dengan konteks sosio-historis dan politik pada waktu itu, kita kontekstualisasikan pada zaman sekarang. Jadi pemahaman Al-Quran yang sudah komprehensif itu kita taruh di saat ini, kemudian kita terjemahkan, kita tafsirkan sesuai dengan kondisi zaman. Nah, itu namanya double movement. Contohnya ya, poligami. Nah, orang sekarang ini banyak yang mengatakan poligami itu hukumnya wajib, hukumnya Rasulullah juga berpoligami. Ini salah kaprah enggak? Rasulullah menikah dengan Khadijah hanya beristri satu. Ibunda kita Khadijah tidak dimadu. Dan Rasulullah beristri hanya dengan satu istri itu selama 25 tahun. Kalau poligami itu betul-betul wajib mendesak sunnah, kenapa Rasulullah tidak melakukannya sejak awal? Rasulullah itu beristri lebih dari satu hanya 8 tahun dan hanya 8 tahun. Dan itu di masa Islam sudah semakin banyak, kesibukan beliau dalam berdakwah sudah semakin banyak. Nah, dari fakta sejarah ini, ketika ada orang mengatakan Nabi kamu adalah Nabi yang haus seks, sudah salah. Belum lagi mayoritas istri beliau adalah janda. Iya kan? Bapak, tapi kan Aisyah masih kecil, jadi Nabi Muhammad pedofil. Itu pembahasannya panjang lebar, nanti di akhir tasawuf kita bahas yang semester 1 ya. Jadi kita akan mendapatkan jawabannya. Nanti ada akhlak kepada Rasulullah, kita akan bahas itu. Syubhat-syubhat yang mengelilingi Rasulullah. Seperti ayat poligami. Nah, jadi waktu itu bagaimana orang Arab? Orang Arab istrinya banyak, sudah beristri, punya selir. Nah, jadi justru Islam itu datang untuk menghapuskan praktek menikah yang tidak menghormati perempuan. Karena saking banyaknya, akhirnya apa? Perintah dari Allah itu secara bertahap, oke deh boleh 4 atau 3 atau 2. Setelah itu dikasih syarat yang sangat kuat sekali. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak bisa adil, cukup satu saja. Ini logikanya, orang itu bisa adil nggak sih? Sulit kan? Itu kan sebenarnya bahasa yang halus sekali. Sudah, cukup satu aja. Satu aja kamu tidak bisa adil, apalagi 2, 3, dan 4. Nah, ini kata Fazlur Rahman. Nah, sekarang dikontekstualisasikan ke zaman ini. Nah, apalagi zaman ini,
Dulu perempuan itu tidak bisa keluar, Pak. Apalagi sekarang perempuan sudah sangat egaliter sekali, emansipasi wanita, jumlah perempuan juga imbang dengan laki-laki. Terus apalagi alasan yang mau disampaikan untuk melakukan itu? Meskipun tetap hukumnya boleh. Boleh bukan berarti wajib ya. Kita boleh makan pepaya. Apakah kita wajib makan pepaya? Boleh aja hukumnya itu. Kita boleh nggak makan jerapah? Boleh. Apa berarti kita besok nyate jerapah? Paham ya? Bukan berarti yang diperbolehkan terus harus kita lakukan. Tolong bedakan antara mubah, sunnah, sama wajib. Jadi ini yang dimaksud dengan etikanya Fazlur Rahman. Jadi ada double movement. Yang pertama, kita harus melihat Al-Quran ini dari konteks sejarah, konteks politik. Bagaimana ayat ini turun? Bagaimana kondisi Rasulullah ketika itu? Tahu kan sebab nuzul abasa wa tawalla? Wajah yang bermuram, yang masam dan berpaling. Itu ayat itu menyindir Rasulullah. Karena apa? Karena ada sahabat yang buta, terus ada orang-orang Kristen dari Madinah datang. Orang Kristen ini datang nanya tentang Islam. Nah, ada sahabat yang sudah Muslim yang bertanya, Rasulullah kayak, ngapain sih kamu sabar dulu deh, kamu kan sudah Muslim, ini loh yang butuh dakwah. Nah, itu langsung ditegur oleh Allah. Jadi kita kalau melihat ayat ini tanpa konteks itu, kita akan makan Nabi aja juga wajahnya merangkut kok. Berarti kita merebut juga nggak apa-apa loh. Nabi kita juga ngasih contoh itu. Jadi kalau ada orang yang nyebelin kita merebut aja. Konteksnya bukan itu. Tapi konteksnya adalah itu teguran dari Allah dan Rasulullah itu kenapa berwajah musam? Karena itu sebabnya. Ya, Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ada perempuan yang datang kepada Rasulullah kemudian protes. Terus kita mengatakan, yo kita boleh protes begitu. Nah ini kita melepaskan konteks. Jadi pergerakan yang pertama, the first movement itu adalah melihat Al-Quran dengan konteksnya. Kemudian hasil bacaan kita itu kita kontekstualisasikan dengan hal-hal yang sekarang. Gitu ya. Saya mau melanjutkan lagi sudah jam 9 ya. Sampai jam berapa, Mas? Cukup ya, nanti kita diskusi aja deh. Diskusi aja. Nah, itu ya, ada double buku. Yang paling penting sih itu ya, karena itu yang sering disampaikan oleh Fazlur Rahman. Tadi juga sudah saya singgung konsep kenabian. Beliau punya buku khusus tentang konsep kenabian. Meskipun saya tidak sepakat dengan pendapat itu ya. Konsep kenabian. Kemudian dia juga memandang bahwasanya tasawuf itu. Nah, ini yang saya masukkan dalam disertasi saya di buku Islam halaman 120 sekian. Dia mengatakan bahwasanya kalau umat Islam ingin bangkit, ingin maju, harus mengikuti tasawuf modelnya Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah itu terkenal radikal. Dia adalah bapak radikalisme menurut banyak penelitian. Tapi Fazlur Rahman mengatakan dia punya konsep tasawuf. Dan konsep tasawufnya adalah konsep tasawuf yang sangat positif. Karena menurut Ibnu Taimiyah, bertasawuf itu bukan hanya bermesraan dengan Tuhan, salah. Kalau kita hanya bermesraan dengan Tuhan, berarti kita sudah menyalahi tugas dari Allah. Bertasawuf adalah kita mesra dengan Allah, kita menikmati ibadah, tetapi kita juga harus memperhatikan kemanusiaan. Kita juga harus ikut jihad, kita juga harus ikut kerja bakti, kita juga harus menjenguk orang sakit, kita juga harus menyantuni anak yatim. Jadi tasawuf itu bukan gerakan yang egois, bukan gerakan yang hanya khusus untuk orang-orang yang luas, orang yang sudah dekat dengan Allah, akhirnya dia ibadahnya khusus. Enggak. Ibnu Taimiyah mengatakan tasawuf itu semua orang bisa bertasawuf, dan makanya Fazlur Rahman mengatakan harus kalau ingin bertasawuf itulah tasawufnya Ibnu Taimiyah. Kemudian dia mengatakan itu namanya neo-sufisme. Itu yang saya jadikan disertasi saya. Saya mengatakan tasawufnya adalah tasawuf salaf atau tasawuf syar'i. Terakhir, ini ada catatan saya, sepertinya harus saya sampaikan. Inti dari ajaran Islam itu adalah akhlak. Menurut Rasulullah Rahman, ya dia landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Maka
Jadi sebenarnya inti dari ajaran agama Islam itu adalah akhlak. Nah, sekarang yang jadi masalah, kita seringkali salah dalam menafsirkan akhlak. Akhlak itu adalah tingkah laku kita. Akhlak itu adalah sopan santun, bukan hanya itu. Akhlak itu adalah semua perbuatan kita. Itu akhlak. Pemimpin harus punya akhlak bagaimana menghadapi rakyatnya. Rakyat harus punya akhlak yang baik bagaimana menghadapi pimpinannya. Dosen harus punya akhlak bagaimana berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa harus punya akhlak bagaimana berhadapan dengan dosen, berhadapan dengan temannya. Nah, puncak dari Islam itu menurut kita ini adalah moral, akhlak. Nah, detailnya lagi ini akan kita bahas di amat tasawuf nanti sama teman-teman semester 1. Saya kira itu Mas dan Mbak sekalian. Semoga ini bisa menjadi pemantik saja untuk diskusi yang lebih lanjut. Setidaknya Anda sudah tahu Fazlur Rahman, orang Pakistan, umurnya sampai 69 tahun, dari 1919 sampai 1988. Dia adalah tokoh utama yang mempengaruhi pemikiran 3 tokoh besar di Indonesia. Salah satu pikiran utamanya adalah Nurul Movement. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah 100% divine and 100% prophecy. 100% ketuhanan, 100% juga. Jadi wahyu itu adalah 100% ilahi, 100% basyari. Ada unsur manusianya, ada unsur ini sama dengan pendapatnya, mirip dengan pendapatnya Nasir Hamid Abu Zaid di Mesir. Di Mesir lebih ekstrim lagi. Nasir Hamid Abu Zaid gara-gara pandangannya itu dia difasakh. Dalam fikih fasakh itu adalah menceraikan dengan paksa. Jadi hakim KUA-nya sana itu memutuskan bahwasanya Nasir Hamid Abu Zaid sudah mutlak dan hukum pernikahannya otomatis batal. Sampai begitu. Akhirnya dia pindah ke mana? Ke Amerika. Pindah ke Amerika. Nah itu bagus juga itu dibahas lagi. Tapi bukan untuk nyalehnya ya. Nasir Hamid Abu Zaid itu mengatakan bahwa orang gay itu lebih baik daripada orang normal. Bukan aneh juga itu. Itu di bukunya tahun 2004 yang nulis namanya Voice from an Exile. Suara dari pengasingan. Itu tulisannya Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, itu harus kita kritiki. Jadi itu bedah bukunya bukan berarti kita mengikuti semua pendapatnya, termasuk Fazlur Rahman. Demikian, semoga bisa menjadi pemantik. Saya serahkan lagi kepada moderator keluar. Mungkin terima kasih ya untuk Pak Hamdan ini. Tadi udah jelas ya teman-teman, mulai dari kondisi ininya, keadaan di sana, dari tadi ada 2 golongan ya, terjadi tradisionalis dengan aktivis. Kemudian terus dia dijelaskan juga secara urut tokoh-tokohnya siapa aja yang berguru ke beliau, dan terkait pemikirannya juga ya, yang tadi dijelasin double move on ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja ya, karena kayaknya kelihatannya udah gelisah Pak. Pengen nanya juga kayaknya. Oke, monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan acungkan tangan. Oke, monggo Mas. Kalau nggak nyampe dari situ aja suaranya. Iya, kedengeran. Ini nggak nyampe kabelnya. Kabelnya nyampe. Langsung. Tadi disampaikan bahwasanya Fazlur Rahman pulang ke tanah kelahirannya di Timur, tapi ketika dijalan malah disambung dan disanjung-sanjung. Yang saya tanyakan, apakah umat Islam di Pakistan pada saat itu sebegitu terbelakang dan tertinggal pemikirannya dari Barat sehingga untuk menerima perbedaan saja sangat sulit. Mungkin itu. Ini ditanggung dulu atau langsung menjawab? Boleh yang lain dulu. Oke. Dari teman-teman yang lain, monggo dari yang perempuan. Halo guys. Alba yang dari laki-laki. Dari mas-masnya monggo. Udah cukup satu aja. Oke. Gak apa-apa, Pak, bertanya. Gak harus. Bertanya juga gak masuk surga.
kayak di luar negeri sama saja. Apa? Gak berani ngomong. Nanti giliran temennya nanya gitu langsung ikut jenius, tak mau deh. Wah itu di kos-kosan itu dari ngomongnya panjang lebar gitu. Buat ngomongkan di forum. Kan mbak-mbak ini kalau lagi di kos-kosan, lagi curhat sama temannya kan tanpa referensi juga lancar. Dari isang sampai subuh ngomongin gebetan. Wah itu panjang lebar itu. Tahu nggak mbak kenapa mbak? Karena jenengan ngomongnya pakai hati. Pakai hati menghayati. Nah, makanya ketika kajian begini, diskusi begini, pakai hati menghayati akan muncul. Kayak Mas tadi yang bertanya juga bisa jadi yang disiapkan itu lebih dari itu, tapi yang disampaikan hanya itu. Karena apa? Yaitu proses latihan. Jadi waktu saya kuliah itu teman-teman Indonesia itu kita itu udah pendek, pesek gitu ya, hitam nggak hitam, putih juga nggak putih gitu. Jadi kadang kita dianggap orang Somalia, seringkali dianggap orang Cina gitu. Karena apa? Kita nggak jelas. Duduknya paling belakang. Udah gitu ketika dosennya menjelaskan gitu, manduk-manduk semua. Kayak kita kan. Habis itu sesi tanya jawab, ada pertanyaan gitu. Nggak ada. Orang Indonesia semangat itu nggak ada gitu. Yang lainnya pada ngobrak-ngobrak meja gitu, pada protes dan seterusnya gitu. Dan Indonesia di mana di belakang terus. Oke, kalau ada pertanyaan saya tanya ya, baru istighfar. Astagfirullah ya Allah, semoga bukan saya yang kena ya Allah. Itu ketika satu ditunjuk suruh berdiri gemeter mbak ya Allah, saya malu jadinya. Makanya saya ketika kuliah nggak pernah duduk di belakang, di depan. Ketika ada sesi tanya jawab, saya tanya meskipun nggak punya pertanyaan. Pertanyaan saya apa? Saya nggak tahu. Saya malu nggak apa-apa, memang mahasiswa waktunya menghabiskan stok malu. Alay, nggak apa-apa mbak, alay sekarang. Jangan alay kalau sudah lulus, sudah punya anak baru alay, ya kan? Yang alaynya itu habisin sekarang, salah, habiskan sekarang salah. Itu ya. Nah, jangan. Saya duduk di depan, saya angkat tangan, bahkan sampai ketika tahun pertama, dosen saya itu selalu bertanya, Hamdan ini kamu sebenarnya mau tanya apa sih? Ya, saya jawab, ada makhluk ma'arif Ustaz. Fakultas atas salah itu aja saya ngomong. Dan saya kasih jadwal, Senin saya datang ke dosen yang dari Bosnia, Selasa saya datang dari dosen yang dari Palestina, Rabu saya datang. Ngapain? Hanya say hello. Saya ngomong begitu kan, yang dari Bosnia saya ngomong bahasa Inggris. Mau nggak mau kan saya harus mempersiapkan, dan di situ akhirnya terbiasa. Jadi sebenarnya nggak ada orang itu pinter atau bodoh, nggak ada. Yang ada adalah orang yang mau nekat untuk berubah menjadi baik. Ini sebenarnya rahasia, tapi saya sampaikan. Bu Alvina itu semester 1 ini hanya 1,6. Kurang bodoh apanya? Waktu itu pembelajaran sama saya. Kelas sama saya kayaknya 4. Ini yang namanya ta'aruf yang harus menghasilkan hal yang positif. Biasanya orang pacaran kan justru malah jeblok nilainya. Saya sama dia ketemu langsung ngomong, ini kamu suka saya suka kamu. Berarti suka kita harus diridhoi Allah. Salah satunya apa? IPK kamu bagus, IPK saya bagus. Itu Pak. Bukan diomongin cuma kita nonton apa malam ini. Nonton bisa nanti setelah menikah. IPK-nya 1,6. Itu sampai semester 4. 1,6, 2, ini ya Allah. Pokoknya orang yang paling jelek IPK-nya waktu. Setelah itu saya bilang konsep yang saya berikan tadi itu dilakukan. Setelah itu sisanya Mbak, nilainya 6, nilainya 4. S2-nya nilainya A, IPK-nya 4. Yang B plus cuma 1, apa? Tesis. Karena apa? Terlalu cepat. Tesis itu minimal 1 tahun, Bu Alvina itu cuma 2,5 bulan. Itu pun setelah saya ngerengek ke direktur pasca sarjana. Prof, tolonglah. Itu mau menikah di masa depan. Kalau saya pulang buat saya nikah sama yang lain gimana? Oh gitulah, banyak segala macam alasan saya sampaikan. Akhirnya ya sudah, boleh ujian tesis, tapi nggak boleh A. Karena kamu cuma 2 tahun setengah. Sudah. Apa pinter? Nggak pinter Pak. Buktinya IPK-nya 1,8. Saya tahun pertama 5 mata kuliah nilai saya F. F itu nilai yang paling parah di antara nilai.
A kan mulai bagus, B lumayan, ya C butuh perbaikan, D buruk, E error. Saya dapat F coba. Dan itu pakai spidol ini. Dan waktu itu pengumumannya yang dapat nilai F itu namanya gede. Kebayang nggak dengan ketika kuliah, orang-orang lihat nilai itu, mereka itu gibahin saya dan ada saya. Antara dia mana sih? Parah banget sih dia dapat nilai F. Orang Indonesia biasanya nggak tahu kok dia dapat F. Setelah itu saya lulus, nilai saya 3,8. Tertinggi di kelas. Di antara teman-teman yang lagi akhirnya pintar. Pintar, nggak pintar. Cuma kita ini orang bodoh yang berusaha ingin maju. Caranya apa? Ya kita harus nekat bisa ngomong, nekat bisa presentasi. Ya, oke. Jawaban ke Mas yang tadi, apakah pola pikirnya begitu terbelakang? Iya. Karena apa? Karena memang ada istilah. Jadi kan tahu kan India sama Pakistan kayak begitu sama persis. Joroknya sama. Coba ada. Jadi teman-teman itu yang higienis itu ya, orang-orang Indonesia itu kesana itu muntah kalau rumah makan, Mas. Apalagi musim panas itu sampai 40 derajat Celcius. Jadi orang banyak yang meninggal dunia ketika musim panas karena ada badai angin panas. Jadi orang bikin roti itu sampai begini, gelennya netes. Kadang kita makan roti itu ada rambutnya, itu apa? Brewoknya. Brewoknya segini-segini. Ya Allah. Itu gimana nggak muntah? Tapi untungnya saya kalau sudah terbiasa di pesantren ya, saya nikmatin aja. Jadi sangat terbelakang sekali. Karena apa? Karena memang adat istiadatnya masih seperti itu. Agama dicampur adukan dengan adat istiadat. Mereka tidak terbiasa menerima perbedaan. Beda sedikit, bunuh. Ada kakaknya dosen saya, namanya Zuhur Ilahi. Itu orang ahlul hadis di sana. Di sana itu ada ormas namanya ahlul hadis. Ahlul hadis itu yang sangat keras kan. Jadi ketika ceramah dia menjelek-jelekan Syiah di sana 60%. Banyak banget. Ya akhirnya apa? Ketika di jalan gitu ya, sudah dengarkanlah. Ya dibom Mas, meninggal dunia karena dibom. Buku itu banyak diterjemahkan sama teman-teman salafi di Indonesia. Namanya Zuhur Ilahi. Itu kakaknya dosen saya namanya Fadlul Ilahi. Dan dosennya juga kasar, keras, bukan kasar, keras. Kalau kuliah gitu ada mahasiswa yang senyum atau apa gitu, mesam sendiri suruh berdiri. Masih mesam, suruh keluar. Sangat keras sekali. Jadi begitu karakternya memang. Makanya Mbak ini ya tolong nggak usah kesel, nggak usah meleleh sama orang Pakistan India. Saruhan apa? Di sana itu memang banyak Mbak. Supir taksi itu ganteng-ganteng. Orang jualan di pinggir jalan itu matanya biru, coklat, hijau gitu. Beda sama India mayoritas hitam kan ya. Nah di Pakistan itu karena dia ada perbatasan dengan Persia, dengan Iran, berbatasan dengan Afghanistan, jadi mereka sukunya banyak dan banyak yang kayak bule-bule gitu. Bule tapi kulitnya tidak bintik-bintik kayak bule. Tapi jangan salah, mereka pola pikirnya begitu. Ini cerita aja ya, dan dengan tahu faktanya saya karena melihat langsung. Ada orang Indonesia dari Indonesia Timur itu mencari perlindungan kedutaan. Kenapa? Dia mau dibunuh sama mertua sama suami. Padahal dia kaburnya itu kenapa? Karena mau diperkosa sama adik iparnya. Karena di sana hubungan laki-laki perempuan itu sangat-sangat ketat sekali. Akhirnya tidak sedikit kakak yang mengambil adiknya, nikah sama sepupu, akhirnya anaknya berkebutuhan khusus. Itu banyak terjadi. Dia akhirnya kabur karena nggak kuat. Bayangin, mau diproses sama adik ipar coba. Dia kabur. Nah, di sana adatnya kalau ada anggota keluarga khususnya perempuan itu kabur itu dianggap berkhianat dan boleh dibunuh. Jadi kalau sampai dia itu ketangkap sama keluarganya mati sudah. Akhirnya mencari perlindungan ke kedutaan. Dia cerita macam-macam, ya Allah, jangan sampai ada yang meninggal dari orang bangsa sampai begitu. Itu ekstrim juga ya. Tidak semuanya seperti itu. Tapi itu wataknya. Jadi kan pertanyaannya apakah umat Islam, bukan Islamnya ya, umat Islamnya. Umat Islam di sana memang begitu Mas gambarannya. Mereka anti
Jadi gini, yang anti dengan barat banyak, giliran nanti yang pro dengan barat ekstrim juga, sama-sama ekstrimnya. Di sana itu orang kalau liberalnya parah banget. Jadi saya punya dosen, dia lulusan barat, lulusan Cambridge. Kalau ngajar itu sambil merokok. Di kita masih mending, dosen keluar baru nyalain rokok kan. Di sana dosen sambil duduk di atas meja merokok ngajarnya. Setelah itu ada terus mahasiswa, Ustaz, mohon maaf, kita jamaah asar dulu ya. Yang mau jamaah silakan. Saya ngajar, belajar wajib, sholat wajib, sama-sama wajibnya, nanti aja kan. Itu sangat ekstrim, liberalnya ekstrim, radikalnya juga ekstrim. Jadi di sana kondisi masyarakatnya begitu. Ya, doalah dan berusahalah semoga nanti bisa ke sana dan bisa tahu betul-betul di sana seperti apa. Amin. Ekstrim sekali. Mazhabnya Hanafi lagi. Mazhab Hanafi itu mazhab yang lebih dominan ke roki, ke akar. Itu Mas ya. Jadi pertanyaannya sudah terjawab. Demikian, terima kasih. Saya kira tidak ada lagi pertanyaan yang lain. Dan kalau ada yang mau bertanya silahkan, bisa japri, bisa apalagi yang semester 1 nanti bisa kita diskusi di kelas dan seterusnya. Syukur, aku mau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Hamdan yang sudah menjelaskan begitu kondisi di lingkungan sana ya teman-teman, terus sampai pemikiran dan yang lain-lain tadi sudah dibawakan. Mungkin untuk sesi terakhir closing statement dari Pak Hamdan untuk dan pertanyaan. Jadi tadi itu sudah banyak quote-quote ya, closing statement. Intinya saya ingin teman-teman akidah filsafat itu kembalilah ke definisi filsafat. Apa sih filsafat? Memikirkan segala hal secara mendalam sampai ke akar-akarnya untuk mencapai kebenaran. Itu aja. Jadi aneh kalau ada mahasiswa filsafat, ada berita di WA, langsung tiba-tiba di broadcast tanpa dibaca. Siapa yang mengirimkan WA ini akan diampuni dosanya 2 tahun. Langsung di share. Enak sekali ya kalau begitu pengampunan dosa hanya lewat broadcast WA. Jadi jangan percaya dengan hoax. Boleh kita mengikuti perkembangan yang viral ini itu bolehlah, nggak apa-apa ya. Tapi harus tahu batasnya. Harus tahu prioritas, harus tahu batas. Buktinya saya kan juga tahu istilah yang ada viral di TikTok. Meskipun itu saya tahu dari anak saya. Ke sekolah gitu ya, nyanyinya ya itu tadi. Begitu sulit, lupakan rehan sopo gitu. Ya, oke. Jadi intinya carilah segala hal. Kepolah dengan banyak hal. Jadi anak-anak filsafat itu harus kepo. Ada apa ingin tahu, ada apa ingin tahu. Bagaimana caranya? Banyak-banyak diskusi. Jadi kan punya banyak dosen itu siapa saja bisa. Sekarang bisa dihubungi semua kan, punya nomor WA, punya akun media sosial. Saya sebelum kuliah S3 itu hampir setiap minggu sekali saya bikin Q&A di Instagram. Seratusan tuh setiap kali saya Q&A. Cuma ya sayangnya pertanyaannya tentang percintaan semua. Saya harapnya tentang filsafat, tentang percintaan. Jadi intinya kembalilah ke definisi yang sebenarnya dari filsafat itu apa? Menanyakan segala hal sampai ke akar-akarnya untuk mencapai kebenaran dan fakta. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Hamdan dari persidangannya. Mungkin terima kasih untuk teman-teman peserta baik yang putra ataupun yang putri yang bisa menyempatkan waktunya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari panitia ataupun saya sebagai moderator mau mengucapkan pintu maaf sebesar-besarnya. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, nanti mungkin sesi episode selanjutnya kapan?
Untuk sesi selanjutnya bulan Oktober ya teman-teman. Nanti ditunggu pamfletnya. Teman-teman bisa hadir kembali, mungkin entah dari Pak Hamdan lagi ataupun pemateri dosen-dosen lainnya. Nanti bisa diikuti akun Instagramnya HMPS Akidah Filsafat Islam ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.